menjadi baik itu mudah. Dengan hanya diam, maka yang tampak adalah kebaikan. Yang sulit adalah menjadi bermanfaat. Karena itu butuh perjuangan. Kebanyakan manusia paham betul akan kekurangan orang lain. Namun sebaliknya, ia tidak tahu, bahkan abai akan keadaan dirinya sendiri. Sampaikan arahan, teguran, dan juga bimbingan pada murid dengan penuh kasih sayang tanpa emosi. Semua perkara, semakin banyak semakin murah, kecuali akhlakul karimah. Semakin banyak, semakin mahal harganya. Pendidikan Islam pada dasarnya adalah proses pembentukan watak, sikap, dan perilaku Islam yang meliputi iman, akidah, Islam, syariat, dan ihsan, akhlak, etika, dan tasawuf. Jangan mempertanyakan apa yang diberikan NU kepada kita. Tapi katakan apa yang mampu kita hikmahkan kepada NU. Santri jangan sampai lupa dengan guru-gurunya. Setiap selesai sholat, hendaknya mendoakan gurunya. Minimal membacakan Al-Fatihah untuk beliau-beliau. Ilmu pengetahuan akan mendukung struktur kehidupan yang seimbang dan stabil. Dengan ilmu pengetahuan, etika, tata hidup dan pola bermasyarakat akan terjaga. Dengan ilmu pengetahuan pula, kebutuhan hidup terpenuhi. Dengan berfungsinya potensi-potensi alam, menjadi pendukung bagi langkah maju manusia. Orang itu akan sulit berkembang keilmuannya jika sering mengandalkan bantuan pemerintah. Guru tidak layak menyebarluaskan kekurangan dan kesalahan murid. Karena akan merangsang timbulnya protes murid secara demonstratif. Mereka akan dihantui rasa bersalah yang bias, membuat mereka protes sebagai cara mempertahankan diri. Politik NU diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi, yakni politik kebangsaan, kerakyatan dan etika berpolitik. Kalau zaman sekarang itu hidup itu semakin susah, serba tidak jelas. Maka dari itu harus punya prinsip, kalian semua dalam menghadapi hidup sekarang ini harus punya prinsip, mau di mana saja mesti punya prinsip. Kalau tidak berprinsip, hidupnya jadi amburadul. Ada hijau ikut hijau, ada merah ikut merah, ada kuning ikut kuning, ada hitam ikut hitam dan ada putih ikut putih, sebab tidak punya prinsip. Jika punya prinsip, maka prinsip itulah yang harus dipegang teguh. Sekali berprinsip, ia serius dengan prinsip itu. Zaman sekarang ini, jika tidak berprinsip akan susah hidupnya. Menuruti perkembangan, peribahan, dan pendapat orang yang berbeda-beda. Apalagi mengikuti pendapat orang yang tidak punya latar belakang agama Islam. Orang akan mulai bodoh ketika berhenti belajar. Seorang santri harus kritis. Mampu membaca keadaan, baik tekstual ataupun kontekstual. Seorang santri harus berani, tidak minderan. Namun harus diimbangi dengan ilmu. Pemerintah tidak perlu ikut campur dalam hal agama. Pemerintah sebagai pengayom memang bertanggung jawab, berhak, dan kewajiban membina, memberi fasilitas untuk semua agama. Tapi jangan intervensi terlalu jauh, sebab itu hubungan manusia dengan Tuhan. Definisi kiai sebelum zaman kita.
Pada awalnya, kiai adalah julukan bagi seseorang yang alim alamah, berakhlak baik, memiliki kefahaman akan syariat. Tidak bisa disebut kiai, kecuali seseorang yang memiliki banyak ilmu, dan merupakan seorang sufi, yang mampu mengamalkan terhadap semua ilmu-ilmunya. Tujuan politik sebenarnya adalah membawa kesejahteraan rakyat, dengan kontribusi, untuk membawa umat ke ruang keinginan finalnya, yakni keselamatan dunia akhirat. Dengan demikian, politik merupakan wasilah, strategi, cara. Bukan goyah, tujuan. Soal politik bukan sekedar soal menyalurkan aspirasi politik untuk menegakkan kepemimpinan negara semata, melainkan soal menata kehidupan secara lebih maslahat bagi umat. Yang penting bukan penguasaan kekuasaan struktur politik formal dengan mengabaikan proses kulturisasi politik dengan warna yang lebih islami. Relasi antara santri dan negara perlu dijernihkan kembali, sebagai saling berkontribusi, bukan terpisah satu sama lainnya. Peran kebangsaan berupa perlawanan terhadap rezim kolonial dengan diplomasi politik maupun pembentukan laskar ulama santri menjadi bukti bahwa komunitas pesantren memiliki kontribusi terhadap berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Politik kebangsaan dan kerakyatan merupakan ijtihad politik untuk memperjuangkan nilai-nilai prinsip keagamaan tanpa terjebak pada proses kontestasi perebutan kuasa. Bahwa Islam merupakan inspirasi politik, bukan aspirasi dan fikih siasah yang dikembangkan dalam konfigurasi pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat.